Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbak Jinggot Wahabi, Gimbong Solawat Perintah Pusat. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur panjang, sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Marilah kita bersyukur dengan hati yang penuh ikhlas, dengan hati yang rindu. Apapun yang terjadi di dunia ini hanyalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya mensyukuri, menikmatinya dengan cara yang ikhlas. Karena keikhlasan itu sendiri akan membuahkan hasil yang cukup signifikan dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih banyak bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kunci semua untuk menghentikan kesengsaraan, kepahitan, kelemahan. Itu harus di-backing dengan syukur. Maknanya syukur itu sendiri yaitu kalau kita makan alhamdulillah, rezekinya halal. Kalau kita sakit juga alhamdulillah, itu yang penting. Melarat ya alhamdulillah. Sugih, kaya raya ya alhamdulillah. Itulah yang dinamakan syukur. Jangan syukur itu enaknya saja. Kalau syukur enaknya saja ya repot. Syukur itu semuanya, jelek, baik, dianiaya orang, dihina orang, disakiti orang, itu disyukuri. Nanti semuanya akan berhenti sendiri. Oke, paham. Kalau itu paham, itu semua kamu akan menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena semua itu titipan ilahi, jelek, baik, kaya, raya, miskin. Itu semua titipan. Kalau diambil kan hilang semua. Susah diambil hilang, senang diambil hilang, harta bertumpuk-tumpuk diambil hilang. Sama yang punya, yang ambil itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sih hanya sombong. Punya harta sombong. Kalau miskin nangis. Sakit nangis. Sehat sombong. Itulah manusia, jangan disalahkan. Manusia itu tempatnya lucu, maunya yang enak-enak. Yang enggak enak enggak mau, siapa yang memangnya kamu siapa. Jadi semuanya itu disyukuri, baik, jelek, miskin, kaya. Terus kita berusaha, berdoa, jangan putus asa. Karena putus asa sendiri itu kan dosa. Makanya jangan terlalu terlalu oleh kesalahan-kesalahan kita. Justru kesalahan itu akan membuat kita menjadi baik. Kesalahan-kesalahan yang kita analis, kita
mencermin diri, oh kesalahan saya begini harus dirubah, kesalahan ini yang tidak masuk akal atau menjadi kesombongan harus kita introspeksi diri. Introspeksi diri itu kan perlu. Karena pamer harta, pamer kebaikan itu semuanya nggak ada gunanya. Karena itu pemberian Tuhan, bukan dari kita yang dapat. Ya kayaknya ya dari manusia, karena menurut orang awam itu semua ya manusia. Mau kerja manusia, nggak kerja manusia itu namanya awam. Atau peringkatnya masih awam atau pertama kali kita hidup. Dari lahir bayi tidak pakai pakaian telanjang. Itu namanya awal. Kasih katok, kasih pakaian, jadilah berpakaian, aurat tertutup semua. Jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pemikiran kita semua. Tapi harus perlu latihan yang lebih keras. Makanya jangan putus asa lah pokoknya. Berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga kita untuk menahan hawa nafsu. Semoga kita menjadi orang yang soleh atau solehah para perempuan. Gitu jenggotnya nih. Berjinggot Wahabi tapi bukan Wahabi. Nah, kalau sudah pandai bersyukur, anfusikum wa ahlikum naron. Keluarga, jagalah keluargamu dari api neraka. Ya, itu yang perlu diingat. Pasti kita akan menjadi baik. Ingat mati, jangan takut mati. Ingat mati itu bukan takut mati, tapi malah senang kalau mau mati karena sudah membawa kebaikan. Kalau takut berarti masih jelek. Kalau takut mati itu orangnya masih jelek. Mati kok takut untuk tidur selamanya. Dunia itu kan menanam kebaikan, menanam kejelekan jadi mumet. Kalau menanam keburukan yang mumet. Tanamlah yang baik-baik, nanti akan memuai yang baik. Jadi dari ayat Quran tadi mengatakan fu anfusikum wa ahlikum nar. Itulah yang selalu diingat untuk keluarga kita, tetangga kita, keturunan kita. Jadi intinya itu selalu bercermin untuk menjadi ganteng, ambuari, jaga itu luarnya, dalamnya juga harus bercermin di segala hal, di segala bidang. Karena kesombongan itu nanti akan timbul dari kebaikan itu juga bisa. Dari kejahatan itu memang sudah jahat. Kebaikannya bisa jadi jahat. Apalagi menanam kejahatan, ngomong sana sini, ngerumpi sampai kelenger. Kalau orang ngerumpi kan nggak terasa, kata-katanya ibu-ibu itu kan aku ngomong apa adanya. Justru itu yang ngomong apa adanya, namanya di bawah, yaitu yang dinamakan ngerumpi ngondo uang. Membicarakan orang lain, ayat orang lain, nah harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan repot ya. Ya. Cukup sekian ulasan kami bacin buat Wahabi. Semoga menjadi
cerminan untuk hidup kita ke depan lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di waktu yang kita tidak bisa menentukan. Hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa menentukan kita untuk berjumpa lagi bersama Bajing Hati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.